Kalian pernah nggak punya banyak sekali pikiran di kepala kalian? Punya banyak sekali kata-kata yang ada di pikiran kalian, tapi kalian nggak bisa ngungkapin itu dengan lancar, nggak bisa menceritakan itu dengan lancar. Kita sama. Aku juga ngalamin itu, guys. Jadi kenalin, aku Hanif. Ini adalah video ke-9 ku dari 30 hari challenge belajar PD di depan kamera. Kalian tahu nggak, kebanyakan orang-orang besar itu punya satu skill yang hampir dimiliki oleh mereka. Skill wajib lah bahasa kasarnya itu. Skill wajibnya adalah, ya, storytelling. Menjadi pencerita yang baik. Jadi tadi aku sempat nonton video dari Bang Ferry Irwandi. Di situ mengatakan bahwasanya ini orang yang paling berkembang, orang yang paling grow adalah orang yang punya skill storytelling. Mungkin contoh lain kayak YouTuber-YouTuber besar atau mungkin afiliator besar yang punya penghasilan puluhan juta per hari, bahkan ratusan juta, itu juga punya satu skill, yaitu storytelling. Kalian juga pasti pernah kan ikut di seminar atau ikut nonton video, nonton apapun itu, public speakernya, penceritanya atau pembawa acaranya ngomong ngalor ngidul selama berjam-jam, tapi kalian nggak kerasa. Tahu-tahu kok udah lama ternyata ya. Udah berapa jam ya aku dengerin ya. Jadi itu adalah fungsi dari storytelling. Kalian nyaman, kalian enjoy dengerinnya, dan kalian ya terbawa suasananya. Jadi bisa dikatakan mungkin storytelling itu ya bisa jadi skill berbicara yang kayak magic gitu ya. Membuat pendengarnya betah berjam-jam. Sebegitu powerfulnya skill storytelling. Aku juga bukan seorang expert atau seorang yang pinter berstorytelling, karena di sini aku juga masih belajar ya guys. Jadi di video ke-9 ku ini, aku mau mencoba buat latihan atau belajar buat menjadi pencerita yang baik lewat video ini. Tapi sebelum itu, aku mau ganti bahasaku dulu dengan bahasa yang sederhana, bahasa yang santai. Soalnya untuk bahasa aku, kamu itu kan agak lebih kaku ya, agak sedikit kaku. Jadi kita akan nyoba pakai bahasa santai, lo gua. Anjay, lo gua. Di video ini gua mau sedikit menceritakan atau memperkenalkan diri gua dengan menjadi pencerita yang baik. Tapi jangan berekspektasi tinggi sama aku ya, karena aku juga masih belajar. Ini lebih tepatnya bukan belajar, tapi lebih ke nyobain pertama kali. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita mulai dari perkenalan dulu aja. Jadi halo, gua Hanif, umur 27 tahun. Gua seorang anak dari seorang orang tua yang luar biasa tapi sederhana. Menurutku luar biasa ya, orang tuaku luar biasa, cuman memang mereka sederhana. Gua lahir di Wonosobo, tepatnya di Kepil ya. Wonosobo itu bagian dari Jawa Tengah juga. Mungkin kalian yang tahu Dieng, Wonosobo, nah itu adalah kota kelahiranku. Kemudian aku besar juga di Salatiga, di Jawa Tengah juga. Sebagai ya anak-anak pada umumnya lah. Sekolah mulai dari SD, SMP. Cuman kemudian ketika lulus SMP aku pindah ke pesantren. Jadi basicnya aku adalah lulusan pesantren. Setelah ke pesantren, mungkin aku pernah mondok di Kediri ya, tepatnya di Al-Falah Ploso. Mungkin di sana aku belajar lebih dari 6 sampai 7 tahun. Ya, kurang lebih segitu, 6 sampai 7 tahun. Terus kemudian aku pulang. Ya, sewajarnya seorang lulusan pesantren ya, aku pasti juga sedikit-sedikit terjun ke masyarakat, berkontribusi walaupun sedikit, ya mengamalkan apa yang aku miliki lah. Terus kemudian aku di rumah di Wonosobo itu mungkin setelah lulus pesantren ada 2-3 tahun nganggur di rumah. Ya karena memang masih fresh graduate ya, bisa dikatakan seperti itu. Bingung mau masih mencari jati diri lah, gampangan. Masih mencari jati diri lah. Jadi nggak tahu mau kemana, arahnya kemana, karena memang basicnya pesantren.
Jadi nggak ada basic formal seperti kuliah atau skill-skill lain yang mungkin diajarin di kampus. Setelah 3 tahunan aku di rumah, aku mulai terjun ke pernah ngajar juga di SMP, tapi cuman 1 tahun ya. Lalu kemudian aku pernah juga jadi dropship, pernah juga jadi afiliator Shopee, afiliat TikTok, atau freelance yang lain lah pokoknya. Bahkan sampai sekarang pun aku juga masih menggeluti dunia itu. Oke, jadi sampai situ ya. Terus kemudian di tahun 2024 aku memutuskan buat menikah, dan sekarang tahun 2025, hampir setahun aku udah menikah. Jadi untuk keseharianku juga biasa aja, biasa pada seperti mungkin nggak bedanya, aku belum pernah terjun kerja di dunia nyata ya. Jadi masih full di online. Tapi dulu waktu aku masih nyantri, masih di pesantren, aku juga pernah pengalaman kerjaku cuma di pesantren itu. Dulu pernah jaga toko, pernah bawa ikut kerja di tempat usaha pemilik pondok atau zuriyah pondok lah. Zuriyah itu apa ya? Zuriyah itu anak putra putri dari pengasuh pondok. Jadi cuma sebatas itu, jadi bukan yang murni bekerja dapat gaji di luaran sana ngelamar gitu enggak. Jadi full online untuk sekarang ya. Dan ya mungkin itu aja perjalananku ya. Jadi gimana guys? Gimana storytellingku? Ya jelas masih aura-aura nih ya, masih AE, masih banyak kosakata yang kurang lancar, kosakata yang mungkin masih belibet, karena memang asal kalian tahu, aku mulai praktek ya, bukan terjun ya, mulai praktek bicara di depan kamera itu baru 9 hari ini. Ya mungkin karena kerjaanku sebagai afiliat TikTok, Shopee dan lain-lain, mungkin ya ngomong di kamera, cuman itu kan beda guys. Ini konsepnya kan ngomong secara langsung di kamera, tapi kalau bikin video konten gitu kan, kita bisa pakai script, kita bisa pakai voice over yang sebelumnya ditulis dulu, jadi kita tinggal baca, kita tinggal voice over gitu aja. Jadi ini lebih menantang, ini lebih susah dari yang biasa aku lakuin sehariannya. Nah, jadi itu sekilas perkenalan diri dari aku ya. Jadi mungkin videonya ini udah lumayan panjang, jadi udah cukup segitu aja ya. Belajarku hari ini, mungkin aku akan bikin video nextnya bahas lain, tapi tetap satu guys, tetap masih belajar beda di depan kamera, belajar storytelling, belajar lancar ngomong di depan kamera. Jadi cukup segitu aja. Jika video ini bermanfaat, subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih, bye-bye.